Oke, baik ya. Silakan untuk dibuka dulu videonya. Kita mulai. Oke, yang lain ini sudah siap. Akan dibuka dulu ya, biar kita tahu kondisi teman-teman semua. Baik ya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Oke, baik ya. Di pertemuan ini kita dilaksanakan luring. Tapi kalau luring sebenarnya kita review hasil foto minggu lalu. Ya, kita review dulu hasil foto minggu lalu karena kita sampai UAS ini praktek terus ya seharusnya. Ya, ada yang belum sekarang itu mengenal peralatan kamera. Ya, di peralatan kamera dasar ya, basic ya. Jadi kamera itu sendiri, kemudian strap misalkan ya, yang paling penting itu, kemudian tripod, kemudian filter, kemudian kita mengenal berbagai jenis lensa ya. Itu Anda juga perlu pelajari lensa, kemudian aksesoris kamera yang lain seperti halnya pembersih kamera juga itu diperlukan. Kemudian tas. Nah, tas kamera itu jangan melihat harga, tapi melihat kualitasnya, karena itu akan berpengaruh. Kalau misalkan si tasnya itu tidak kuat dengan jamur, dengan yang lembab, nah itu pun berdampak ya terhadap kualitas sebuah tas itu sendiri. Kemudian apalagi yang lampu ya. Nah, itu lampu juga ada beberapa jenis lampu, ada flash eksternal ya, ada lampu bohlam yang digunakan, kemudian nantinya misalkan yang di dalam payung misalkan itu bisa seperti itu, atau kita menggunakan strobo ya. Nah, itu pun kita tahu itu kalau flash kemudian strobo itu ada ya di lab. Nah, kita juga perlu latihan bagaimana menggunakannya, bagaimana settingnya ya, bagaimana menyetingnya. Kemudian mesin cetak ya, atau printer, sekarang printer juga sudah bisa mencetak foto ya dengan kualitas yang ya lumayan tapi tidak bagus, karena kalau yang bagus memang printer yang khusus mencetak foto. Kemudian yang perlu Anda ketahui lagi peralatan kamera, ada lemari ya, lemari khusus tuh untuk penyimpan kamera di mana suhunya bisa tetap terjaga ya, karena bisa juga kita membuat penyimpanan tempat kamera itu membuat sendiri
Ya, misalnya kotak plastik, nah nanti kita kasih udara tuh, ya di bawah dan di sampingnya. Itu pun bisa kita membuat seperti itu. Intinya untuk agar kamera itu tidak lembab. Nah, kalau lembab nanti berjamur. Nah, berarti kan harus diservis nantinya. Ya, ada berjamur. Biasanya itu bisa titik hitam atau titik putih. Sangat kecil. Ya, jamur itu sangat kecil. Dan masuk. Kemudian menyimpan kamera jangan di mana saja, misalkan disatukan dengan tas, dengan barang yang lain. Nah, itu jangan. Ya, karena nanti ada debu yang masuk. Ya, kalau repot, kalau misalkan debu itu masuk kepada lensa, nah itu yang ribet tuh, ya, karena membersihkannya lumayan susah, ya, lumayan susah. Nah, filter, ya, kamera pun ada filter yang paling umum digunakan adalah filter sinar ultraviolet. Nah, itu yang paling umum digunakan, ya, filter sinar matahari. Nah, banyak yang lain ya, tapi kalau sekarang kan dengan adanya digital kamera, itu di sistem kamera sudah ada filter tersendiri tanpa menggunakan filter yang dipasang di lensa. Ya, itu jarang. Tapi kalau misalkan orang-orang yang memang senang dengan itu, nah kadang filternya itu dipakai gitu kan ya. Biasanya mereka tidak senang terlalu banyak mengolah secara digital, artinya si fotonya menjadi tidak natural gitu kan ya. Oke, yang kemarin minggu lalu Anda membuat foto apa namanya, foto model ya, sudah dibuat. Oke, silahkan. Sekarang siapa yang mau ya menampilkan hasil fotonya? Siapa yang mau menampilkan? Coba tampilkan fotonya. Nanti kita lihat bagaimana hasilnya. Sudah memenuhi standar ya, fotografer Tekpen atau belum? Nah, kira-kira seperti itulah ya. Ada? Silahkan. Masa nggak ada? Kan udah ditugaskan semuanya. Saya perlu ditunjuk. Oke, berarti harus saya tunjuk ya. Oke, saya akan acak ya di sini. Rian Mizar Safaat. Coba diperlihatkan hasil fotonya. Ada? Rian Mizar Safaat. Mana hasil fotonya? Ya, baik, Pak. Ya, coba diperlihatkan hasil fotonya. Maaf, Pak, ini pakai HP jadi gak bisa share screen. Bisa sharekin udah buat belum? HP bisa sharekin? Ini di HP, Pak. Iya. Kamu fotonya mau pakai kamera? Apa, Pak, gimana? Mengambil fotonya pakai kamera atau HP? Pakai HP. Ya, berarti bisa di share screen lewat Oh, HP. di sini di zoom share screen. Bentar, Pak. Kalian siapkan ya fotonya ya.
Apa udah kelihatan, Pak? Nah, ini foto apa ini? Ya, ini yang disuruh Bapak waktu itu. Bisa dijelaskan? Jadi yang di latar ininya objeknya yang terang X gelap, Pak. Terus? Jadi objek latar pemandangannya adalah rumah, motor, dan pohon, Pak. Rumah, motor, dan pohon. Coba fokusnya itu di mana? Ini fokusnya ke pemandangan, Pak. Jadi dilihat dari pagi hari jam 8. Pagi hari. Ya. Oke, ya kalau cahayanya sih dapat gitu, tapi menceritakan Mana, tentang Pak? apa gitu fotonya ini. Ya karena kan dulu minggu lalu instruksinya membuat foto model ya. Jadi ada model yang dipoto gitu menggunakan cahaya alami, cahaya matahari gitu. Nah, kalau ini fokusnya apa gitu? Ya menceritakan tentang apa? Kalau misalkan itu ke pengendara motor itu fokusnya nggak ke sana, malah ini fokusnya ke itu tuh apa? Karpet apa ya? Oh, itu ya karpet, Pak. Iya, masa foto karpet? Foto model, foto orang. Kita memotret orang, ada model, ya. Kemudian orang itu ada di luar, kita menggunakan cahaya apa namanya? Cahaya natural gitu. Ada lagi foto yang lain? Cuman ngambil satu foto, Pak. Satu foto, wah luar biasa ya. Bagaimana Anda belajar satu foto? Ya Pak, di minggu lalu sudah diinstruksikan Anda bisa mungkin sampai 100 foto ya untuk mengambil foto yang benar-benar bagus gitu kan ya. Tidak hanya satu gitu kan, memoto matahari pagi hari gitu kan ya. Enggak ya, harus ada artinya foto itu. Oke, berarti Rian ya harus foto lagi, foto model. Ya, nanti Baik, Pak. di pertemuan ini saya tambahkan lagi foto yang lain. Ya, kita foto model. Oke. Oke, selanjutnya Meliani Rizkia. Iya, Bapak. Ya, coba diperlihatkan fotonya. Oke. Oke. Ini menggunakan apa? Kameranya? Oke, HP, Bapak. Pakai HP ya. Iya. 16:9 ya. Jadi kalau 16:9 itu menjadi lebar seperti ini ya. Menjadi Iya. lebar. Nah, tetapi ini kurang ini ya, dove-nya kurang buram nggak sih? Di zoom dulu. Ya, oke. Kita lihat ini ya. Tapi ya tergantung kamera ya. Tapi ini pasti cahayanya di atas jam 9 ini. Iya, Pak. Ya, kita bisa lihat di atas jam 9 kenapa tidak ada bayangan di daun maupun di kupu-kupunya. Bayangannya hanya dari atas. Nah, jadi bayangan yang paling bagus itu 45 derajat maksimal. Ya, itu pasti akan lebih bagus ya. Kemudian ini depth of field-nya ya, ketajamannya seharusnya fokusnya sudah kepada kupu-kupu, tapi tajamnya yang
daun yang lainnya itu terlalu jelas. Ya, Iya. terlalu jelas. Ini diarahkan nggak fokusnya? Iya, Ketika mengambil foto ini diarahkan nggak fokusnya? diarahkan, Pak. Diarahkan ke kupu-kupu. Iya. Jarak? Hmm, 10 cm mungkin, Pak. Berapa? 10 cm. 10 cm. Iya. Oke. Kameranya apa? Eh, kamera HP-nya, Pak. Hmm? Vivo, Pak. Vivo ya. Oke, tahu itunya nggak spesifikasi kameranya? Belum terlalu tahu sih, Pak. Belum. Nanti yang lain kalau pakai HP cari tahu ya. Iya, Pak. Spesifik kameranya dia apa? Berapa megapiksel ya. Kemudian kemampuan kameranya itu seperti apa? Seperti diafragmanya seberapa? Karena kalau HP itu kecil-kecil biasanya ada yang 1,2, 1,8, ada yang 2,4, ada yang 3,2. Ya itu kalau diafragma handphone. Nah, seharusnya kalau misalkan ini dalam jarak 10 cm ini menjadi mikro ya. Jadi foto mikro. Iya. Jadi foto mikro sehingga si kupu-kupunya itu terlihat lebih jelas ya. Dan biasanya kamera-kamera yang sekarang-sekarang sudah bisa itu. Nah, bisa jadi apa karena ini menggunakan kameranya yang 16:9, kemampuan mikronya apa namanya kurang gitu ya. Kalau yang 3/4 mungkin itu bisa mikro. Nah, biasanya kamera kan ada 1, 2, 3 kamera. Nah, biasanya yang bagusnya itu satu ya, yang lainnya hanya penunjang saja. Nah, itu bisa mikro ya. Iya, Pak. Oke. Oke, ini cahayanya dari atas, cuma apa ini ya bisa nanti diperbaiki dengan di crop ya. Jadi ambil si kupu-kupunya bisa di tengah-tengah, kemudian tapi ini fokusnya apa namanya terlalu luas ya. Apa sih depth of field-nya? Jadi dianya si tumbuhan yang di belakangnya terlalu jelas. Ya seharusnya kupu-kupunya yang jelas, yang lainnya menjadi buram. Itu akan menjadi lebih bagus ya. Oke. Iya, Pak. Jadi nanti ini alirannya mikro ya, mikrofotografi. Oh sorry, bukan mikro, makro fotografi ya, Oh, iya, Pak. makro fotografi. Oke, selanjutnya bisa di stop share. Iya, Pak. Coba yang kemarin masuk ketika luring ya. Siapa di sana? Safia ya. Iya, Pak. Oke, Safia bisa diperlihatkan. Nah, sebentar ya dibuka dulu. Hmm. Udah terlihat, Pak. Oke, sudah. Oke, ini di mengambil fotonya menggunakan apa? Pakai HP saya Samsung yang A52. Oke, kamera Samsung. Wah, ini udah siang ya. Jam berapa ini? Jam berapa ya? Kayaknya Lupa, Pak. ini udah Waktu pas lagi ini. Iya sih, udah mau akhir-akhir gitu. mm, Lupa Oke. jam berapa. Oh,
Nah, ini apa namanya? Komposisinya. Ya, kalau misalkan mengambil foto seperti ini, ya. Jadi apa ya? Bisa terbayangkan kalau misalkan ini mengambil fotonya agak ke kanan, geser ke kanan. Jadi melihat si objek itu miring, tidak dari samping. Ya, nah seperti itu. Kemudian komposisinya nih. Nah ini komposisinya di tengah. Coba kalau misalkan ini ya dibuat landscape, ya ketika mengambilnya landscape, ya mengambilnya landscape, kemudian barulah kita komposisinya menjadi lebih luas. Karena kalau potret seperti ini, ya kalau komposisi seperti ini cocoknya untuk pas foto gitu kan ya, foto-foto pas foto kalau kayak gini tuh ya yang cocok gitu kan ya. Tapi kalau ini kan kita mengambil foto orang yang sedang memfoto. Nah, harus bisa mengekspresikan itu gitu si fotonya ya. Nah, ini tinggal komposisi karena cahayanya terlalu ini ya siang ya. Nah, sehingga gelap terangnya pun di baju ya, di baju. Tapi ini gelap terang atau kehalangin sama yang moto gitu si cahayanya ya. Di posisi cahayanya ini ada di mana? Di depan atau di samping kiri? Di gimana Pak? Bingung Pak. Ininya posisi mataharinya, cahayanya. Ada di samping kiri, di samping, di sana, di kanan. Di kanan. Gimana? Nggak mungkin kalau di kanan kan di kanan gelap kan? Gimana sih bingung? Nih ya. Eh, nah, ini ada pen nggak sih? Oh nggak ada ya. Nah kalau apa namanya? Ini cahaya sepertinya ada di sebelah kanan, samping kiri. Ya, ini kalau ini ada tangan kirinya kan di samping kiri sebelah sananya tuh. Nah itu ada arah mataharinya dari sana ya. Kelihatan kalau lihat dari objek ini ya. Jadi kalau misalkan si ininya miring gitu kan ya diambilnya, nah ini bagus. Jadi ini belajar komposisi ya. Ada lagi nggak fotonya? Atau cuma satu? Ada, tapi di HP-nya lagi mati. Ini di laptop. Oh gitu. Kalau ada beberapa ya. Jadi Tapi kita sama sih, nggak ngambil komposisi yang lain. Jadi kayak cuman beda-beda dikit aja. Nggak menjadi angle-nya berubah gitu. pernah lihat mengambil eh, apa orang yang mengambil gitu kan ya. Kita lihat, oke, cukup. Terima kasih ya, Safia. Dengan maksud yang sama ya, kita juga bisa melihat referensi ya. Saya baru searching di sini. Tuh. Ini kan sama ya. Tapi kan tidak langsung di sini nih. Oke. Ya. Isi komposisinya ini. Nah, kemudian ini kan ya belajar komposisi seperti ini. Kalau tadi nah maksud saya begini. Jadi kalau ngambil dari samping ya tidak terlalu pinggir. Tadi kan pas banget di pinggir sebelah kanan kan objek. Nah, maksudnya agak miring sehingga terlihat ekspresinya. Nah, kalau dari pinggir kan tidak terlihat. Oke.
Nah, atau seperti ini juga bagus ya. Nah, kira-kira komposisinya begitu ya. Nah, komposisi. Nah, ini kan permainan komposisi. Dia landscape, dia ambil komposisinya, dia ambil objek itu ada di sebelah kanan di bawah. Nah, sehingga lebih bagus. Ya. Nah, ini. Nah, ini kalau misalkan ini seperti ini ya, potong di sini. Nah, tidak ada kurang menarik, tapi kan dia buat ini sehingga ada space untuk memperlihatkan. Ya, kalau foto-fotonya itu. Oke. Ini adalah lines atau garis komposisinya. Ya, ini 1, 2. Nah, ini mengikuti garis komposisinya. Nah, ini komposisi yang tadi ya. Tujuan fotonya sama. Cuma permainan komposisinya fotonya yang bagus. Nah, ini kan seperti ini. Kita coba belajar ya, komposisi yang seperti ini. Oke. Selanjutnya siapa lagi ya? Coba ada satu yang merasa jago fotografinya, biar saya senang gitu ya. Kalau misalkan kita belum ada yang kira-kira sesuai standar ya, semuanya harus luring kayaknya ya, biar praktek itu seharian hari Senin ya, praktek seharian mengambil foto terus itu. Coba yang punya foto, yang punya kamera. Nah, yang punya kamera kan biasanya suka ngambil foto tuh. Siapa di sini yang punya kamera DSLR? Jadi untuk melihat referensi ya, kita boleh melihat referensi. Oh, ini gayanya seperti ini. Nah, kita praktekkan tuh. Ya paling mudah begitu, mencontoh orang lain. Nanti kita akan menemukan caranya. Saya pun seperti itu. Ya, memainkan exposure di sebelah sini. Ya ada misalkan di Instagram tuh. Ada kamera, ada orang ngambil kamera. Nah, biasanya dikasih tahu tuh di situnya, dia yang gunakan lensa ini ya, kemudian diafragma seperti segini, shutter speed segini, ISO segini. Saya praktekkan itu. Ya, begitu. Yang paling mudah itu kita melihat contoh yang bagus. Kita melihat contoh yang bagus. Nah, nanti pasti bagus hasilnya. Oke. Ada lagi? Bisa harus tunjuk satu-satu. Ini udah bukan anak SD lagi ya. Oke, Zif, Safik Akbar. Silahkan. Tapi share screen-nya dari Akbar sebentar. Ya. Belum terlihat. Oke. Oke, ini model bangunan ya. Namanya arsitektur fotografi. Yaitu alirannya itu, arsitektur fotografi. Oke, bisa dijelaskan. Kemarin itu kan ada disuruhnya tuh ada cahaya matahari langsung dan bayangan ya Pak ya, di sisi terang dan sisi gelap. Iya. Saya itu tertarik sama bangunan ini karena kontras banget gitu Pak. Bayangan-bayangannya itu detail. Kalau misalnya kita zoom, Iya. benar Oke. kelihatan banget sih. Jangan dulu di zoom, jangan dulu di zoom. Oke. Nah, Hmm. dari
warnanya juga dapat. Oke, ya. Teman-teman bisa paham nggak? Tunggu dulu ya, Zip. Oke, Pak. Oke, saya ingin satu orang mengomentari foto ini. Siapa yang mau mengomentari? Coba saya minta Agnia Faza. Jangan di stop. Agnia Faza, ya. Iya, Pak. Bisa komentar ini dengan teknik fotografi? Mungkin simetris ya, Pak, ini pengambilannya. Terus? Lalu bayangan dan warnanya tuh jelas terlihat. Ada bayangan, terus komentar aja ininya gitu, nggak ada yang salah. Kan bebas berkomentar, kayak the comment gitu kan. Oke, Pak. Enak dilihat gitu, Pak, karena warna juga komposisi. Terus mungkin di bawahnya itu ada daun-daun, mungkin agar lebih enak dilihat mungkin bisa di crop mungkin, Pak, begitu. Sekian. Oke. Ya, terus? Udah aja sih, Pak, bagus sih ini. Enak dilihat gitu, estetik lah. Nah, ini siapa? Zip ya. Nah, ini memang komposisi dalam arsitektur. Ya. Di komposisi dalam arsitektur, ya. Kita lihat sisi sebelah kiri. Ini lurus. Ya. Ini kalau yang nggak paham, dia nggak akan ngambil seperti ini. Ya. Dari ujung sampai ini sama. Jadi ambil ini, garis ini, si komposisinya, kemudian tadi yang simetris itu ini, dan ada bayangan. Ya, ini ya, kalau misalkan dirubah ke hitam putih akan semakin bagus. Ya, ini tinggal dirubah ke hitam putih pasti nanti hasilnya bagus ya untuk yang ini. Oke, nah, ini komposisi, cuma tinggal cahayanya kurang turun gitu, sedikit aja. Cahayanya lebih turun, ya cahaya mataharinya kita tidak bisa menurunkan ya. Artinya momen kita mengambil ini, tapi untuk komposisinya ini sudah pas dalam arsitektur fotografi. Ya, pertama kita melihat ini bisa terlihat ini adalah bangunan yang tinggi. Ya, terlihat dari adanya tiang-tiang ini garis lurus. Ya, menceritakan ini bangunan yang tinggi. Nah, kemudian cahaya dapat simetris ini, ya, bayangan dari ini. Nah, ini sama. Nah, kemudian tadi masalah tumbuhan ini kan memang ini dari sananya ya. Kalau dihilangkan juga bisa dengan Photoshop. Tapi saya rasa ini komposisi untuk foto bangunan atau arsitektur fotografi ini sudah bagus komposisinya. Tinggal pencahayaannya, ya. Bisa pencahayaannya ini dikurangin kuning, ya. Kuning, putih yang dikurangin ya. Itu pasti lebih bagus ya. Atau misalkan kita langsung rubah ke hitam putih. Tinggal nanti kita exposure-nya edit gelap terangnya kita edit di Photoshop itu bisa. Itu masih boleh ya. Masih boleh mengedit seperti itu ya, karena tinggal ini rubah ke hitam putih ya. Kemudian eksposisinya kita edit. Ada lagi fotonya? Kemarin sebenarnya agak galau sama milih yang mau diupload yang mana. Ada 3 kandidat sebenarnya. Yang tadi pertama ini satu, ini satu, sama yang ini satu. Tapi akhirnya milih yang pertama. Oke. Ini pun sama ya. Oke, sama. Itu arsitektur fotografi ini sudah bagus ya. Coba lihat yang lainnya. Oke, ini
Ya untuk dari atas sih udah lumayan ya. Cuma kalau misalkan ini diambil lebih ke bawah fotonya, jadi kita lebih fokus gitu. Pasti lebih fokus ke satu bangunan ini. Ya, tapi kan karena posisi kita di atas, ya, karena sulit untuk mengambil dari bawah lagi gitu. Oke, yang lain ada lagi? Oke. Oke, ini komposisinya bagus. Ini komposisi third of rule ya. Jadi kalau misalkan kita garis dibagi, ini garis ya. Satu. Nah, dia mengambil sebelah sini objeknya. Ya. Ini pun sudah bagus ya. Nah, ini untuk bagus nih kalau misalkan diasah di arsitektur fotografi. Untuk foto modelnya ada nggak? Ada, tapi bukan pas di kampus, Pak. Ya nggak apa-apa, kan bebas kita. Oke, siapa ini pacar? Kakak. Pak. Oh, kakak, kayaknya pacarnya. Oke, lensa apa yang digunakan? Ini pakai lensa fix, Pak. Fix berapa? Yang 50 mm. Oke. Pasti bagus ya. Kalau 50 mm untuk foto model pasti bagus. Nah, ini belakangnya blur ya. Depth of field-nya jelas. Ya. Jadi objeknya ini ya ini udah bagus. Tidak semua yang walaupun nanti misalkan teman-teman yang lain menggunakan kamera yang sama, ya misalkan pinjam kameranya Jeep, belum tentu bisa foto seperti ini. Ya. Kalau jaraknya tidak pas, karena kalau misalkan lensa fix itu kamera lensanya tidak bisa maju mundur. Yang maju mundur itu kita sendiri. Nah, maka untuk belajar bagus untuk kita menggunakan lensa fix. Ya. Karena benar-benar kita yang harus maju, kita yang harus mundur itu kita sendiri. Oke, ini sudah bagus ya, ekspresif mengambil fotonya. Ini berapa kali diambil foto? Ini banyak sih, Pak, karena itu kan objeknya sebenarnya pengen fokus ke kucingnya lihat kamera. Jadi banyak banget. Iya, pasti. Nah, maksud saya begini, ya maksudnya seperti ini. Ketika Anda mengambil seperti ini nggak mungkin satu kali. Ya, untuk lensa fix. Kalau memang orang itu benar-benar sudah terbiasa. Karena satu foto, walaupun seorang fotografer, dia tetap saja harus mengambil beberapa foto. Ya, fotografer sekalipun, tidak sekali. Ya, maka Anda ketika mengambil foto, belajar bukan hanya sekali ya, beberapa kali. Oke, ya. Ini bagus. Ada lagi? Terus, sudah. Itu ada foto apa itu? Kalau yang ini cuma di kamar sih. Oke, ini makro fotografi. Nah, maksud saya begini, yang tadi ya. Tadi siapa yang foto itu jangan di zoom, coba jangan di zoom. Oke. Oke. Nah, yang saya maksud tadi siapa? Yang foto kupu-kupu. Nah, ini kalau makro fotografi begini kira-kira. Kebayang kalau misalkan kupu-kupunya jelas seperti daun ini, sehingga yang lainnya blur gitu kan ya. Iya, Pak. Maksudnya begini lah kira-kira hasilnya itu. Jadi tinggal tadi objeknya si kupu-kupu, belakangnya blur. Ada lagi? Coba tadi yang tadi close. Saya mau lihat yang itu tuh baju. Nah, siapa yang kepikiran ini? Ini komposisinya apa? Coba ini komposisinya apa ini? Kan ada ya di komposisi itu jadi seperti yang diulang-ulang, ya kan? Ini hanya baju gitu kan, hanya baju. Tetapi kalau pengambilan komposisinya bagus, ya pencahayaannya juga cukup, akan menghasilkan yang ada seninya gitu. Kalau walaupun kita hanya memfoto baju, ya, walaupun kita memfoto baju, ya, seperti ini pasti perlu latihan, ya, perlu latihan.
Dan ini menggunakan HP bisa, ya. Jadi fokusnya nanti kita di sini, nanti ke belakangnya akan menjadi blur. Oke, ini masih lensa yang sama ya. Ya, Pak. Oke, oke cukup ya. Oke, zip ya, ini sudah bagus. Nanti bisa share dengan teman-teman yang lain untuk mengambil foto. Dan teman-teman yang lain ya minimal harus bisa seperti itulah mengambil fotonya. Apapun ya di sekeliling kita, seperti hanya makro fotografi ya. Nah itu makro fotografi bisa tuh ya. Kadang saya foto foto keyboard, laptop saya foto ya. Kemudian saya foto misalkan kacamata di meja. Nah itu makro fotografi ya. Itu bisa ya, foto apapun gitu, karena tidak mudah ya, tidak mudah karena tadi yang menentukan adalah si komposisinya juga harus pas. Jadi tidak hanya mendokumentasikan, tidak ya, dalam fotografi tidak seperti itu. Oke, yang lain siapa lagi nih yang pede? Pak mau coba, tapi Oke. nggak jago. Ya nggak apa-apa. Sebentar, Pak. Oke. Oke. Oke, bisa diceritakan? Bisa diceritakan? Salma? Iya, ini foto adik saya. Terus ngambilnya tuh kayak apa ya? Namanya teh lupa. Backlight gitu biar si objeknya tuh hitam gitu. Jadi Iya. ngambil cahayanya tuh dari jendelanya itu, gitu Pak. Ini kan foto siluet ya namanya ya. Siluet. Nah itu. Foto siluet jam berapa diambil? Sekitar sebentar Pak. Jam 8 kalau nggak salah Pak. Jam 8 ya. Oke. Oke, untuk foto siluet ini sudah bagus ya. Dia menggunakan posisi lensa low angle ya. Jadi dari bawah. Kemudian komposisinya dia memang di tengah tapi menjadi tetap bagus ya, karena yang lainnya itu gelap. Kemudian ini menjadi foto siluet ya. Membuat foto siluet seperti ini nggak mudah. Pagi ini hampir hitam semua ya. Pakai kamera apa? HP atau kamera DSLR? HP Oppo. Oke, Samsung. Oke, pakai kamera. Ya. Ya, dengan siluet yang hampir hitam semuanya. Ini nggak mudah. Ya. Ini kalau misalkan momennya nggak pas, ya nggak akan dapat. Ya, nggak akan dapat. Tapi ini untuk ini sudah bagus ya. Jadi menggunakan cahaya jendela. Ya, cahaya jendela. Jadi cahaya jendela juga itu cahaya alami. Ya. Kemudian komposisinya itu seperti dalam frame. Ya. Seperti dalam frame. Ada foto-foto yang seperti itu. Yang seperti seolah-olah dalam satu frame. Nah, yang ini sama. Ya. Seolah-olah dalam sebuah frame foto, padahal itu memang natural seperti itu ya. Oke. Salma, apakah ini kebetulan atau memang pengen seperti itu, tujuannya fotonya ingin membuat siluet? Tujuan awalnya siluet, cuman tadinya objeknya
nggak adik saya gitu, cuman pas lihat adik saya lagi main bola di garasi ya udah ajak aja gitu. Tadinya tuh cuman apa ya, tanaman gitu, cuman Oh, tanaman ya. pengen aneh gitu, ya udah ajak aja. Oke, ya. Nah, tadi ya, maka kenapa saya tanya ini kebetulan atau tujuan. Nah, ketika Anda mengambil foto ini punya tujuan, ya pasti akan sesuai gitu. Pasti kita akan berusaha mengambil foto yang seperti itu. Maksudnya begitu. Jadi penting sekali untuk apa namanya mengambil foto harus ada tujuannya dulu apa. Ya, saya tujuannya mengambil foto yang seperti ini. Nah, pasti akan berusaha, ya, pasti akan berusaha mengambil foto yang apa yang menjadi tujuan kita. Nah, sama nanti yang lain pun Anda ketika main foto tujuannya apa dulu. Kemudian ingin bayangkan dulu foto ini ingin seperti apa. Ya, saya pengen fotonya seperti ini nih. Ya terus latihan, ya ambil foto sampai kita dapat sesuai dengan apa yang kita tuju. Ya jangan bukan hanya jepret udah selesai. Udah suruh foto pagi-pagi kata Pak Afad, ya sudah foto gitu ya, jangan seperti itu ya. Harus ada tujuannya dulu apa. Kan kita sudah belajar dari awal-awal teorinya seperti apa. Oke, terima kasih Salma. Iya Pak, terima kasih juga. Oke, ada lagi? Mulai 2 orang nih sudah ini. Boleh Pak, coba Pak. Oke, silakan. Oke, bisa diperlihatkan. Sudah muncul belum Pak? Belum. Belum juga muncul Pak? Belum. Saya sudah bisa memilih tapinya sih. Itu kalau foto yang apa landscape itu foto sendiri atau ngambil background dari luar? Yang landscape yang mana Pak? Itu yang di bawah, yang paling bawah di pegunungan itu. Itu ngambil sendiri Pak. Ambil sendiri. Ya. Coba itu yang bisa diperlihatkan. Mungkin share screen-nya, yang di share screen itu nanti slideshow-nya, slideshow si ini. Jadi dibuka dulu, nah baru nanti share screen lagi, nanti keluar yang slideshow fotonya. Jadi nanti muncul. Oke. Wah. Itu siapa objeknya? Itu teman saya Pak. Kayak di gunung mana ini? Di daerah Dieng Pak. Dieng. Oke. Ya. Ini bagus ya kalau jadikan wallpaper juga, ini bagus. Oke, ya. Jadi ini namanya apa? Kalau dalam kategori foto ya, bisa masuk kepada still life ya. Karena untuk mengambil seperti ini dia jangan bergerak ya. Harus diam gitu kan, mengambil mataharinya. Kemudian mau tidak mau ya kita mengambil foto seperti ini harus naik dulu gunung. Ya, kita yang ada di bawah misalkan nggak mungkin bisa dapat foto seperti ini. Ini naik gunung, kemudian momennya ya ya bersyukurnya kita untung cuacanya bagus ya. Jadi kelihatan apa namanya sunrise-nya. Oke. Ini pasti diambil sekitar Ini diambil sekitar jam 7-an Pak. oke. Jam 7 waktu Dieng dan itu ada di gunung. Ya, oke. Ya. Oke, ini bagus. Kemudian yang di UPI tadi bisa digeser. Atau enggak? Ini harus dari saya nggak dibuka.
yang foto tadi yang diambil di UPI. Saya tadi takutnya kan terlalu kecil, tapi sudah tahu mana yang bagus gitu. Nah ini Pak. Udah. Oke, ini foto tumbuhan ya, bisa digeser yang lain. Enggak digeser yang lain maksudnya. Foto yang lain digeser. Bisa nggak? Nggak bisa ya? Nggak bisa digeser-geser ya? Iya Bang, nggak bisa Bang. Coba di kelas dulu, Cak. Coba tadi nggak apa-apa, kecil-kecil nggak apa-apa. Coba lihat. Baru nanti Anda buka diperbesar. Saya pilih dulu. Nah, coba lihat yang sebentar. Coba lihat yang image 0912. Nah, coba itu diperbesar. Tapi belum ini ya. Nggak, Anda close dulu ini yang ini close dulu, kemudian buka yang itu, kemudian nanti buka yang slideshow yang image yang tadi. Udah Pak. Oke, ya ya ya. Ini untuk komposisi ya, ini sudah bagus ya. Cuma yang ininya, nih ini yang orang berdua ini, kalau lebih ekspresif lihat ke sebelah sini gitu kan ya. Mungkin ini tadinya mau foto bangunan gitu, tapi ada orang atau bagaimana. Itu yang dua orang yang ngambil foto juga itu dihilangkan ya. Maksudnya ini komposisinya ya. Jadi komposisi yang seperti ini kalau misalkan cocok untuk foto-foto untuk kebutuhan foto profil ya. Nah, itu foto profil misalkan di sini ada mahasiswa sedang ngobrol tapi menghadapnya ke sini ya, menghadapnya ke kamera, itu akan bagus ya, ekspresif ya untuk ini. Atau foto model juga di sini bisa, cuma kan ini kan mungkin nggak sengaja mungkin ya, karena di sini kan objeknya masih ada ini, tapi untuk komposisi ini bagus ya, untuk komposisi itu bagus. Ini sudah pas gitu, jadi terlihat kan kalau foto profil kan terlihat ekspresifnya, terlihat kemegahannya gitu kan ya. Ya, itu kira-kira seperti ini. Tapi kalau untuk foto profil ini akan bagus. Jadi cuma sayang modelnya ini ya karena tidak disiapkan kita mengambil ini, tapi komposisi seperti ini bagus. Untuk tadi posisi objeknya di situ bagus juga. Ya. Ini kalau mau yang ada di foto di situ itu akan bagus juga. Ya, ini komposisi. Oke. Ada lagi yang mau diperlihatkan, Adek? Mungkin cukup sih Pak. Oh iya, yang bagian yang tadi di atas gunung itu menggunakan HP Vivo Pak. HP Vivo ya, pakai HP ya. Oke, Iya Pak. karena sekarang HP-HP sudah lumayan ya, dan itu memang momennya yang pas ya, dan sulit ketika momen seperti itu. Ya, banyak yang gagal ketika naik ke atas, ternyata mendung, banyak yang seperti itu. Akhirnya nggak jadi ngambil fotonya, ya tidak terlalu bagus. Oke, terima kasih Adek, ya sudah bagus ambilnya. Ada lagi? Oke, silahkan. Oke, oke, bisa ceritakan ini? Mm-mm. Ya, dalam komposisi ini apa?
itu yang lain, ada lain ya. Ini yang menjadi pas. Nih garis-garis si lorongnya, kemudian bentuk frame tadi yang frame yang dimaksud dengan frame garisnya, sehingga ini menjadi komposisi yang pas. Jadi mengikuti bangunan ini seolah-olah menjadi sebuah frame ya, sama tadi dengan yang foto siluet tadi. Kemudian yang membedakan di sini adalah garis nih. Ya. Ketika Anda mengambil foto seperti ini, ada garis yang simetris seperti ini, itu pasti bagus hasilnya. Secara komposisi itu pasti pas. Oke. Ini sudah bagus ya komposisinya. Tinggal apa ya? Bentar. Oke. Tinggal ini di crop saja. Ya, misalkan di crop diambil ini dari tumbuhan. Nah, itu. Nah, di crop itu akan terlihat lebih berbeda. Ya. Kemudian itu atasnya di crop, kemudian di bawah aspalnya di crop. Nah, kalau menurut saya gitu kan ya. Jadi akan lebih fokus si foto ini. Tapi untuk pemilihan komposisi udah ya. Ini biasanya yang foto seperti ini senang dengan foto-foto yang untuk diupload di, atau bahasanya sekarang apa ya anak muda sekarang ya, Instagram, apa sih? Instagramable Bapak mungkin? Instagramable gitulah kira-kira ya. Nah biasanya begitu ya, gaya-gaya seperti itu Instagramable ya. Oke. Ada lagi? Ini sudah bagus tuh komposisi ininya ya. Oke, good. Ya. Ini pas, walaupun cahayanya sudah di atas, tapi dia menempatkan posisinya pas, sehingga gelap terangnya terlihat, ekspresif kegiatan di situnya terlihat. Ini masuk kepada landscape ya, fotografi landscape. Komposisi antara kanan dan kiri itu pas. Jadi sebelah kanan itu tangga, ya penuh dengan tangga, sebelah kirinya pohon yang besar. Ya, kemudian di tengahnya jadi pas. Jadi Anda kebayang seperti horden gitu kan ya. Kan kalau horden itu ada di pinggir dan di pinggir ya. Kemudian di tengah-tengahnya itu menjadi objek yang cahayanya lebih terang. Ya, cahayanya lebih terang. Oke, ini bagus. Ini kalau edit exposure-nya di Photoshop sedikit saja, ini bagus. Oke, ini bagus ya ini. Boleh dijual ke UPI juga boleh. Hah? Ya bisa lah. Ngasih UPI, saya punya foto bagus gitu kalau mau gitu. Ya. Ini foto atau di-share di internet pun boleh ya, nanti kita ambil aja di situnya misalkan oleh siapa gitu kan di sininya ya. Kasih identitas nih, hati-hati ini fotonya kasih identitas ya, karena ini bisa digunakan untuk sosial di mana, dan orang yang nggak tahu, yang kurang gaul di UPI mungkin bingung ini di mana gitu kan, padahal di UPI gitu kan ya. Karena saya dulu ketika mahasiswa suka nongkrong di sini, jadi tahu ya, karena dulu hunting di sini tuh hampir seharian ya, sore di sini hunting lagi ya, tidak hunting sesuai dengan jam fotografi ya, di luar jam fotografi ya hunting di sini ya. Jadi ikonik, walaupun Anda jangan foto malam-malam di sini ya. Kalau foto malam-malam nanti yang tertangkap kameranya aneh-aneh. Oke, good ya. Ada lagi? Mana yang dulunya? Oke, nah, ini menabrak kamera ya. Apa menabrak kamera lagi? Cahaya ya, cahaya
Iya, cuma sayangnya si mataharinya belum turun, masih di atas. Boleh nanti dicoba lagi. Nah, itu kan kelihatan ya anak-anak Instagramable. Ini kan lagi hunting kebutuhan untuk di Instagram. Ini ketika dengan teman-teman atau dulu kan ya? Ya, di mana ini posisinya? Oke, ya. Ini tinggal tadi cahayanya menunggu agak bawah. Itu pasti lebih lebih pas gitu. Atau Anda lari ke pinggir, gitu kan pas. Ada lagi? Tapi kalau misalkan dibandingkan yang tadi ya, kalau ini kan mungkin belum mata kuliah fotografi ya. Tapi kalau yang tadi sudah fotografi jadi lebih bagus yang tadi yang di parter ya, taman parter. Oke, ini eh, saya square ya, yang diambil fotonya square. Tapi untuk komposisi sudah lumayan lah, sudah lumayan. Karena ini kalau misalkan landscape ini akan lebih bagus, ya. Kalau landscape ini lebih bagus, jembatannya lebih terlihat. Oke, Anda bisa lihat foto-foto jembatan di Google ya. Bagaimana mereka apa namanya komposisinya. Ini kalau cahayanya kalau udah pas, karena matahari sudah mulai turun, cahayanya sudah pas. Oke, ada lagi? Oke, oke. Ini berkaitan dengan ini ya, street fotografi bisa masuk ya. Jadi jalan-jalan malam kita mengambil foto, kemudian, nah cuma kalau misalkan ini ya pengambilannya Anda turun sedikit sehingga si objek si lampu merahnya itu tidak ke bawah foto, kita fokus di blur yang foto mobil ini ya. Nah itu lebih ini lebih apa seperti ketika orang yang pertama kali dia mengambil foto dalam sejarah fotografi ya, mengambil foto yang orang lewat tuh ya dan pas di ujung tangga. Itu kira-kira seperti itulah, sama ya, street fotografi. Oke, sudah bagus Gilbert? Ya, oke sudah bagus. Tadi sudah ada beberapa yang bagus ya. Yang lainnya juga beberapa foto sudah lumayan ya. Kemudian tapi yang sekarang-sekarangnya itu lebih tajam ya mengambil fotonya. Oke, ada lagi? Oke, Mau Bapak. oke silakan. Cuma ini fotonya foto lama Bapak, bukan foto yang Jurais foto kemarin. Nggak apa-apa, coba lihat dulu. Oh ya, siap Bapak. Oke, ini masuk kepada aliran namanya candid fotografi. Nah ini adalah candid fotografi. Ya mungkin orangnya ini tidak sadar dipoto. Ya, untuk candid fotografi ini bagus. Jadi pas nanti kalau misalkan ini diasah, ya Anda ketika mendokumentasikan sebuah momen gitu kan, misalkan momen wedding, momen misalkan acara-acara kegiatan ya yang ekspresif. Ini bagus dilatih itu apa namanya agar lebih bagus. Nanti Anda bisa lihat fotografer namanya si Jawot ya. Nah, dia ahli dalam foto candid. Jadi kalau misalkan kita mengambil foto
dokumentasi sebuah acara misalkan ya, kan kebayang ya seperti ini seperti itu. Nah kalau ini si Jawad karena dia dari apa namanya fotografi jurnalistik ya, itu diterapkan dalam foto wedding ya, wedding kan sebuah acara ya, sehingga si fotonya itu di luar nalar fotografer-fotografer yang kebanyakan gitu, sehingga dia mempunyai ciri khas dalam fotonya dan itu sulit untuk ditiru. Jadi basicnya adalah fotografer jurnalistik, kemudian dia terapkan dalam foto wedding, sehingga si foto weddingnya itu seperti ya begini-begini fotonya. Ya, kalau yang ketawa ya ketawa, yang ngebahaknya dia foto. Dia bukan hanya momen-momen misalkan ada acara seperti ini, cekrek, tidak. Jadi momennya semua foto itu mempunyai arti. Nah ini namanya still life, apa namanya, candid photography. Oke, ada lagi? Ini candid photography. Nah, ya, ini juga sudah bagus ya, mengekspresikan orang fotografi. Jadi kalau misalkan Anda ini dibuatkan sebagai model dalam presentasi juga bagus ya di fotografi. Oke. Ini sudah bagus. Ini pagi-pagi semuanya ya waktunya. Iya Bapak, ini pagi sekitar jam 8, jam 9. Iya. Pasti saya pagi itu bagus dalam foto ya. Ada lagi? Coba itu yang berdua pakai peci itu. Nah, ini juga bagus. Bukan. Emang itu ya fotonya ya. Oke. Nah, ini juga sudah pas ya komposisinya, dia tidak mengambil di tengah tetapi di pinggir. Coba kalau di tengah itu biasa. Orang akan melihatnya biasa, tetapi ini menjadi apa namanya, lebih hidup gitu kan ya, karena dan lebih enak dilihat dia mengambil sisi sebelah kiri. Ini sudah menerapkan seperti yang di video yang dicontohkan bagaimana mengambil foto apa namanya medium ya, seperti ini, medium close up gitu, dan tidak di tengah, karena orang-orang biasa ketika tolong fotoin tuh dia pasti ngambilnya di tengah, tapi ini jelas sudah ngambil di sebelah kiri. Ini sudah bagus. Oke. Saya rasa foto-fotonya coba itu yang pramuka tuh. Oke. Ini bagus ya. Nah, jadi ini kalau misalkan menggunakan kamera, Anda harus menggunakan shutter speed di atas ya, di atas 1000 lah, atau minimal 1000 lah. Atau 800 masih 1/800 masih ke bawah ya. Ini kalau saya lihat, oke. Ini shutter speed. Ini pakai kamera, pakai HP. Kamera Bapak. Shutter speednya ingat nggak berapa ini? Shutter speed kemarin 800 Bapak. Apa? Soalnya ini cepat Bapak. Mereka tuh sambil jalan gitu. Pasti ya, pasti. Tapi kalau misalkan dilihat di zoom, jadi ada apa? Ada shaking sedikit. Tapi itu tidak jadi masalah ya, masih. Tapi kalau misalkan ini zoom, coba zoom. Bisa nggak di zoom? Nah, kan ada shaking sedikit. Nah, ini pasti di bawah 1000. Tapi kalau misalkan dia diambil, si shutter speednya di atas 1000, pasti itu tidak ada shakingnya. Ya, tapi untuk ini jadi kalau misalkan di bawah 1000 jadi hidup gitu kan ya. Jadi fokusnya di sini, yang lainnya ya gitu. Oke, ini good ya. Sudah bagus, sudah bisa. Posisinya pun bagus. Jadi ini kalau saya lihat ya, nah ini Jurais apa namanya tinggal diasah untuk menangkap momen ya. Jadi candid fotografi, misalkan kalau misalkan ada acara-acara apa, kemudian Jurais fotografernya, saya rasa nanti hasilnya bagus ya. Ya, bagus. Jadi saya melihat dari beberapa tadi ada siapa? Zif, kemudian Ade, siapa lagi tadi? Gary, ya, Reginal, ya. Dari hasil fotonya mempunyai gaya tersendiri.
Nah, tinggal perdalam itu, ya, perdalam. Nah, kalau zip itu di sini kalau punya foto memerlukan foto produk, nah itu kalau yang ngambil fotonya zip nanti bagus tuh si produknya, ya. Jadi bisa mengarahkan seperti itu nanti kira-kira. Jadi kalau misalkan ada acara mahasiswa perlu dokumentasi yang bagus, nah itu siapa namanya Jurais itu bagus. Kalau Anda memerlukan foto-foto landscape, foto-foto profil, nah itu ada nanti bagus. Kemudian foto-foto yang kekinian, ya dengan kekinian, ya foto-foto yang sedang tren, nah itu regional itu bagus. Jadi bisa terlihat ya kemampuan-kemampuan. Kemudian tadi siapa lagi? Saya lupa. Yang foto arsitektur siapa tadi? Zip ya? Iya Bapak Jip Pak. Oke. Nah itu foto arsitektur bagus. Karena itu sulit. Karena kalau foto arsitektur dia harus mempunyai pandangan seperti burung. Ya, pandangan seperti burung gitu kan ya. Dia akan melihat dari mana bentuknya. Itu sulit loh. Ya. Sulit tidak mudah. Ya, tidak mudah. Kalau nggak sering, nah itu sulit. Jadi kalau misalkan memfoto ruangan, ya foto-foto arsitektur, nah itu pasti Zip itu ahlinya tuh, ya memfoto-foto arsitektur. Nah kalau yang lain tadi juga sudah bagus ya. Jadi banyak tadi ada sudah lumayan. Oke, good ya. Tinggal yang lainnya ini nanti dilatih. Ada lagi? Boleh satu lagi, masih ada waktu. Saya Pak mau Pak. Boleh, silahkan Ilham Marzuk. Oh iya Pak. Oke, siluet, good ya. Pokoknya karena saya kalau siluet itu dia pasti harus menunggu momennya, ya, mengambilnya itu harus pas beberapa kali. Ini di mana diambil? Jam berapa? Di Gunung Artapela Pak, subuh jam sekitaran jam 6 kurang. Artapela itu di mana? Di daerah Bandung Selatan Pak. Bandung Selatan ya, Gunung Artapela ya. Iya. Saya baru dengar tuh Gunung Artapela ya. Oke. Ini bagus ya. Ada punya foto landscape-nya nggak? Landscape-nya nggak ada Pak. Wah Pak, sayang sekali ya lagi di gunung perbanyak foto landscape tuh. Untuk natural ya, foto-foto alam. Ya. Ini sudah bagus, good ya. Foto siluetnya. Karena momennya pas, langitnya juga kita nggak mudah loh ngegambar langit seperti itu nggak gampang ya. Ada lagi? Oke, ini lebih kepada apa ya, masuk saya lupa alirannya apa ini ya. Jadi ini komposisinya itu aduh, nanti saya buka lagi ya. Misalnya kan gelap terang itu loh, maksudnya gelap terang misalkan ini kan warnanya terang cenderung terang, ini cenderung gelap, jadi mempunyai keseimbangan yang pas gitu kan ya. Ada salah satu komposisi seperti ini. Oke, ini sudah bisa dipraktekkan ya dalam momen yang lain ya. Itu ada tuh foto landscape tuh, foto pemandangan tuh. Enggak ke sebelah kiri, ke kiri. Nah, itu tuh. Ini maksudnya potret Pak. Iya, maksudnya kan
kalau aliran dalam fotografinya landscape fotografi, cuma kita mengambilnya kan potret ya. Iya, Pak. Potretnya seharusnya nanti mengambil foto seperti ini apa namanya ke landscape ya. Karena kalau alam itu landscape akan lebih bagus. Misalkan kalau misalkan kita hanya fokus kepada satu objek, misalkan ini batu nih. Coba yang batu. Batu ya itu ya. Iya, Pak, Batu. Nah, kalau begini potret bagus. Ya, pas gitu kan ya. Bisa terasa kan sama Ilham ya Iya, Pak. dibanding yang tadi. Nah, ini kalau ini bagus. Ya, ini jadikan wallpaper HP masih bagus ya. Dan ini emang mendung ya. Iya, mendung kebetulan. Ya, mendung. Jadi seperti foto-foto yang ada ya apa? Kalau background Apple, nah itu dia mengambil yang seperti ini nih. Ya. Ini sudah bagus ya dari pencahayaannya. Jadi saya melihat di sini ya. Jadi gayanya Ilham itu selalu melihat sesuatu yang satu background yang polos gitu kan ya, atau yang terang, background yang lain itu gelap. Ya, kalau kita lihat dari semua fotonya, ya selalu seperti itu. Ada lagi? Tuh. Oke. Ya. Jadi nanti saya cari itunya ya. Lupa nama komposisinya, pengaturan warnanya. Jadi ada warna yang terang, nanti objeknya gelap. Ya. Atau objeknya terang, ya latarnya gelap. Kemudian melihat yang itu tuh dua sisi. Nah, itu yang dilihat dari Ilham. Itu ada komposisinya seperti itu. Ya. Oke, sudah bagus. Ya. Ilham. Ya, Pak. Ya, fotonya sudah bagus. Saya juga penasaran itu komposisinya namanya apa. Nah, saya buka dulu ya di bukunya. Bentar. Bukunya. Dan saya cari dulu itu apa alirannya ya. Di komposisi. Di halaman berapanya ini? Negatif space. Ya. Jadi komposisinya yang tadi Ilham gunakan negatif space. Ya. Kita searching di ya. Nah, kurang lebih aliran-aliran seperti ini nih. Tinggal diasah lagi. Nah, ini kalau Ilham itu melihat foto, yang saya lihat dari hasil fotonya begini. Ya, negatif space. Ya, ada sesuatu yang terang, gelap, ya. Ini belakangnya ini adalah, nah ini kan awan, ya, ininya rumput. Ya, gaya-gaya fotonya tadi seperti tadi tuh. Ini gelap, ini terang. Ini adalah komposisi negatif space. Oke. Ilham tahu itu komposisinya atau memang suka aja seperti itu? Suka aja, Pak, baru tahu tadi itu negatif space. Ya baru tahu kan ya. Ya. Karena kalau misalkan saya lihat fotonya, oh ini mah komposisi negatif space gitu. Ya, karena melihat hampir semua fotonya seperti itu. Ya. Itu komposisinya negatif space.
Ya, Anda bisa lihat di, nah nanti Ilham tinggal belajar lagi, lihat di Google negative space fotografi. Oh, seperti ini. Nah, jadi lebih terasah gitu kan ya. Jadi objek yang difotonya lebih bagus itu adalah negative space. Oke, saya rasa cukup ya teman-teman. Tadi mudah-mudahan menginspirasi yang lainnya dan lebih ingin belajar lagi fotografi ya, dan kita harus dipaksakan karena orang tekpen itu fotonya harus bagus-bagus. Kemudian untuk tugas selanjutnya ya, saya tugaskan Anda membuat still fotografi dan street fotografi. Ya, biar Anda tidak diam terus di kamar gitu kan ya. Dari jalan-jalan ini diam terus di kamar. Jadi hasil karyanya sedikit gitu. Ya. Tapi dengan ada, misalkan Anda tidak bisa kemana-mana, harus di rumah karena patuh dengan protokol, ya, kan ada namanya still fotografi. Nah, Anda baca still fotografi itu apa saja, ya. Still, ya artinya foto-foto yang diam, kan objek-objeknya diam. Itu still fotografi. Dan street fotografi. Ya, jadi ada still, ada dua ya. Ada still fotografi, ada yang street fotografi. Ya, Anda boleh jalan-jalan, misalkan antar mamahnya ke pasar sambil bawa kamera. Nah, ada foto-foto itu street fotografi. Jadi street fotografi itu foto-foto yang ada di jalanan. Kalau still fotografi kita mengambil objek foto yang diam. Misalkan foto produk, foto makanan, foto pemandangan. Nggak mungkin dong ada pemandangan yang lari-lari. Ya, maka dia termasuk dalam still fotografi. Kan kita mengambil apa landscape gitu kan ya. Kemudian gunungnya lari-lari nggak mungkin. Ya. Nah, itu still fotografi. Makro fotografi juga masih still fotografi. Apalagi ya? Underwater. Ya, jadi mengambil foto di dalam air itu termasuk dalam still fotografi juga. Oke, saya rasa cukup ya. Jadi selanjutnya Anda seminggu ini ya Anda buat still fotografi dan street fotografi. Ya, ada dua foto. Yang satunya street fotografi biar ada keluar ya, jalan-jalan mengambil foto. Nah, kalau yang tahun lalu itu yang jago street fotografi siapa namanya? Raffi ya, nggak salah Raffi ya. Nah, dia itu street fotografinya bagus ya, street fotografinya bagus. Maka ada beberapa dia menang dan memang bagus itu ya untuk street fotografinya. Oke, baik, terima kasih. Sampai bertemu di minggu depan. Ya, kita akan review juga atau kita praktekkan juga karena untuk still dan street ini tidak perlu di kampus ya. Anda harus ada di luar ya. Nanti kita boleh satu waktu latihan. Nanti tinggal di kampus kita praktek untuk lighting ya, pencahayaan di studio ya. Silakan Anda praktekkan di situ. Ya, praktek di studio untuk penggunaan lighting. Oke, baik, terima kasih. Sampai bertemu di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.